jangan sampai juga misalnya penugasan itu karena banyak misalnya jenderal-jenderal yang non-job dan lain sebagainya sehingga dikaryakan ke kementerian lembaga sipil yang nggak ada urusannya dengan pertahanan negara. Misal begitu, Mas Fahmi. Daripada capek-capek membangun prestasi, mereka akhirnya lebih cenderung untuk membangun kedekatan dengan kekuasaan akhirnya. Ini yang jadi masalah. Pengangkatan dari kolonel ya sampai bintang 4 itu yang tanda tangan, yang menaikkan pangkatnya itu bukan kepala staf angkatan atau panglima. Presiden. Yang menaikkan pangkatnya itu presiden gitu ya. Nah, presiden harus mampu mengendalikan ini gitu. Baik pendengar dan netizen, perbincangan dengan Mas Fahmi semakin menarik karena ada beberapa hal yang akan kita ulas lagi, diantaranya soal substansi dari revisi undang-undang tersebut. Ya, kemudian pro kontra mengenai masa jabatan, masa dinas, kira-kira begitu, dan penempatan kementerian dan lembaga ini juga yang menjadi perdebatan. Nah, saya langsung tanya ke Mas Fahmi ini. Mas Fahmi, dengan substansi revisi undang-undang tersebut dan kebutuhan sekarang, TNI sekarang, dan idealnya itu seperti apa, Mas Fahmi? Kalau kita bedah satu persatu. Ya, kalau mengacu pada naskah perubahan yang sudah ada ya, yang dari balik DPR itu, ya saya kira itu baru sedikit dari sekian banyak hal yang diperlukan ya oleh TNI gitu ya. Kalau di naskah itu kan cuma ada soal penempatan prajurit aktif di kementerian dan lembaga pemerintahan. Terus kemudian penambahan masa dinas. Ya. Nah, padahal kita TNI juga butuh kepastian soal tadi kedudukan kelembagaan. Terus mereka juga mungkin ya merasakan ada sedikit problem gitu ya terkait dengan pembahasan anggaran. Mereka kan nggak bisa direct tuh, nggak bisa langsung dari Mabes TNI bicara dengan DPR, dengan Kementerian Keuangan, dengan Bappenas. Mereka harus melalui Kementerian Pertahanan. Ya, karena pengguna anggarannya Kementerian Pertahanan, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan itu semua statusnya sama, kuasa pengguna anggaran, sehingga itu mungkin bagi mereka dirasa agak menyulitkan, sehingga mereka sebenarnya ingin memasukkan soal kedudukan kelembagaan dan hubungan antar lembaga tadi dalam undang-undang. Paling nggak setara dengan Polri gitulah ya. Nah, itu harapan mereka kan, kalau kita bicara harapan, aspirasi ya, itu kayaknya harapannya. Tapi kan ternyata tidak dibahas. Kemudian soal operasi militer selain perang ya. Mereka juga tentu berharap ada penambahan mungkin ya operasi militer selain perang yang mereka bisa lakukan gitu ya, karena ke depan ini kan ada banyak problem ya yang terkait dengan kedaulatan, terkait dengan keutuhan wilayah ya, terkait dengan keselamatan bangsa dan negara, tapi konteksnya ancamannya itu hybrid gitu loh. Yeah. Dia ada militernya tapi juga banyak non militernya, sehingga TNI perlu terlibat juga, perlu berkoordinasi juga dengan jajaran sampingnya begitu ya. Sehingga itu mungkin perlu diakomodir juga dalam operasi militer tugas operasi militer selain perang. Nah, kemudian soal yang lain tadi, soal peradilan militer, kita tahu belakangan ada beberapa kasus yang menjadi gaduh karena ada yang menyuarakan ini mestinya di peradilan umum, tapi ada juga yang bicara enggak, ini mestinya koneksitas atau di peradilan militer. Nah, ini supaya jelas, supaya lebih jelas. Nah, perlu diatur dalam undang-undang. Jadi diperkuat di undang-undang TNI. Iya, mestinya kan begitu. Kan selama ini kalau misalnya TNI gitu ya, kasus yang melibatkan anggota TNI kan peradilannya peradilan militer. Iya, tapi kan di Undang-Undang 34 tahun 2004 itu ada sebenarnya agenda reformasi peradilan militer. Tapi itu kan belum berjalan dan kemudian ini sudah banyak dinamika juga yang memerlukan
respon gitu ya, respon Ya. kebijakan gitu, sehingga perlu diakomodir dalam perubahan undang-undang. Penugasan TNI ke institusi sipil itu bagaimana? Itu kan jadi persoalan juga nantinya. Iya itu. Nah kalau kita lihat draft perubahannya itu memang agak apa namanya? Saya melihatnya itu terlalu lentur ya. Jadi kalau di Undang-Undang 34 tahun 2004 itu kan jelas ya, pasal 47 itu mengatur bahwa prinsipnya personil TNI yang akan bertugas di luar lingkungan TNI itu prinsipnya itu harus berhenti dari dinas keprajuritan gitu ya. Tapi di pasal 2 itu ada pengecualian. Ada sejumlah kementerian dan lembaga yang memang membutuhkan prajurit aktif, sehingga boleh ini kementerian lembaga ini ditempati oleh prajurit aktif. Nah, misalnya Kementerian Pertahanan, Kemenko Polhukam, terus ada beberapa kementerian lembaga lain 10 kalau nggak salah kalau di undang-undang yang sekarang ya, Undang-Undang 34 2004 ini. Nah, harapan kita sebenarnya karena ini memang sudah sejak setelah 20 tahun ini kan tadi saya katakan bahwa nomenklatur banyak berubah nih. Ada juga kementerian dan lembaga baru yang dibentuk ya, yang kemudian urusannya kewenangannya itu berurusan dengan TNI. Nah, sehingga ini perlu diakomodir supaya kalau TNI masuk ke sana itu tidak melanggar undang-undang kan gitu. Nah, perlu diakomodir. Nah, ini maksud saya ikuti yang pola yang di Undang-Undang 34. Jadi mau berapapun jumlahnya sebutkan, dirinci gitu ya. Dari 10 misalnya, mau jadi 18 misalnya, mau jadi 20 misalnya. Nggak ada masalah, yang penting cantumkan semuanya, jelas jadinya. Jadi nggak ada yang ngarang-ngarang gitu loh kebutuhannya gitu loh. Jadi itu perlu dimasukkan. Nah, kalaupun toh karena ini undang-undang ini akan berlaku panjang ya. Untuk antisipasi misalnya adanya kementerian dan lembaga baru di masa depan yang mungkin membutuhkan juga peran dan fungsi peran prajurit aktif gitu ya. Nah, tinggal dimasukkan di situ. Jangan seperti yang di draft sekarang. Kalau di draft sekarang itu kementerian dan lembaga lain juga boleh dimasuki oleh prajurit aktif. Ya. Sepanjang disetujui oleh presiden, diizinkan oleh presiden. Artinya ya seperti yang sekarang kita lihat di Kementerian Pariwisata ada prajurit aktif TNI, di kementerian, mungkin di kementerian yang lain juga ada ya, yang mestinya nggak ada urusannya. Jangan-jangan di kementerian pemberdayaan perempuan juga ada ya, kita nggak tahu kan gitu. Atau di BUMN misalnya. Di BUMN ya, kita nggak tahu. Itu kan banyak ya. Artinya ini yang menurut saya ini harus dibatasi ruang lingkupnya supaya jelas, supaya kita tidak juga keluar dari agenda reformasi yang memang membatasi peran TNI untuk fokus ke 3 hal tadi, menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, melindungi keselamatan bangsa dan negara. Nah itu kan, sehingga perlu dibatasi ruang lingkupnya menjadi misalnya kementerian dan atau lembaga lain yang urusan dan atau kewenangannya beririsan dengan peran dan fungsi TNI. Itu yang boleh diizinkan oleh presiden. Kalau di luar itu, bahkan jika presiden mengizinkan pun itu mestinya salah gitu. Mestinya melanggar undang-undang gitu loh. Itu semangat yang harus dimunculkan ya dalam revisi ini, sehingga revisi undang-undang TNI memperkuat TNI, bukan justru melemahkan TNI begitu. Bukan justru melemahkan TNI dan menarik-narik TNI ke dalam urusan yang katakanlah di luar kapasitasnya, di luar kompetensinya ya. Ya. Kalaupun terlibat ya, prinsipnya kan TNI itu dia didesain untuk mampu survive dalam kondisi darurat. Jadi pelibatan TNI ini memang nggak boleh mudah gitu loh, nggak boleh mudah. Dia harus memang benar-benar didesain untuk bisa jadi juru selamat ketika kondisi negara dan bangsa kita ini sedang dalam kondisi darurat gitu loh. Jadi penugasan bukan hadiah gitu ya. Betul. Ini menarik Mas Fahmi, karena sekarang kan sebetulnya artinya ada problem sebetulnya. Kenapa
prajurit aktif ditugaskan di luar institusi militer misalnya. Ini kan artinya ada problem. Jangan sampai juga misalnya penugasan itu karena banyak misalnya jenderal-jenderal yang non-job dan lain sebagainya sehingga dikaryakan ke kementerian lembaga sipil yang nggak ada urusannya dengan pertahanan negara. Misal begitu, Mas Fahmi. Iya, kalau non-job ini sebenarnya kan bukan sekedar karena karena kegagalan mekanisme sistem pembinaan karir ya, tapi juga ya tadi dampak politisasi juga di antara lain. Karena kalau kita lihat ya, pengangkatan dari kolonel ya sampai bintang 4 itu yang tanda tangan, yang menaikkan pangkatnya itu bukan kepala staf angkatan atau panglima. Presiden. Yang menaikkan pangkatnya itu presiden gitu ya. Nah, presiden harus mampu mengendalikan ini gitu loh. Ya artinya dengar juga saran masukan dari para kepala staf angkatan, dari panglima TNI, dari menteri pertahanan supaya nggak malah justru kontraproduktif bagi pembinaan karir di lingkungan TNI. Kita berharap pembinaan karir di TNI ini juga terjaga dengan baik supaya organisasinya sehat gitu ya, supaya ini juga daripada naikkan jenderal banyak-banyak, ini kan yang harus dikontrol itu kesesuaian antara ketersediaan anggaran dengan tadi rencana kebutuhan. Ya, kalau kita bicara organisasi itu masuk dalam rencana strategis MEF itu ya, minimum essential force, kekuatan pokok minimum. Itu termasuk juga pengembangan organisasi ada di situ. Nah, TNI itu ingin mengembangkan organisasi juga ya. Nah, mestinya kan organisasinya dikembangkan dulu, baru jenderalnya secara bertahap bertambah. Ya silakan presiden mau nambah jumlah jenderal kalau ruangannya tersedia gitu loh, ruangnya tersedia. Kalau enggak ya janganlah. Gitu. Toh ada sekian banyak jenderal ini juga sebenarnya mereka capable semua kan? Ya. Ya. Gitu. Ya yang terjadi sekarang kan misalnya presiden, orang-orang terdekatnya itu kita tahu rekam jejaknya misalnya ya, penugasan itu nggak jauh dari ketika merintis dari bawah kan, yang seperti itu ya. Saya nggak tahu, mudah-mudahan dan memang harapan masyarakat mereka kompeten juga ya. Tetapi kalau tidak ini kan menjadi problem, akan jadi kecemburuan sosial di internal organisasi, Mas Fahmi. Iya pasti akhirnya daripada capek-capek membangun prestasi, mereka akhirnya lebih cenderung untuk membangun kedekatan dengan kekuasaan akhirnya. Ini yang jadi masalah, ya kan? Kalau yang punya akses sih, kemudian ya mungkin ya berkah bagi mereka. Tapi yang kesulitan akses, ya. Bagaimana yang ada di perbatasan, di daerah-daerah konflik, mereka nggak setiap hari bisa ketemu presiden, dia nggak, sulit aksesnya kan untuk berkomunikasi. Terus bagaimana? Artinya ini tetap proporsional lah, dan saya kira kalau soal pembinaan karir udahlah serahkan kepada TNI untuk melakukan meritokrasi dengan baik gitu ya, supaya organisasinya sehat dan tidak dipolitisasi berlebihan ya. Tidak terlalu banyak intervensi, tidak terlalu banyak cewek-cewek. Nah, momentumnya sekarang draft revisi itu kan sudah sampai ke Setnek ya, dan Presiden pasti akan baca itu, akan ada beberapa masukan dan lain sebagainya. Saran Anda bagaimana, Mas Fahmi? Ya, apa yang harus dilakukan Presiden ya, istana ya? Ya sebaiknya diskusinya dulu dibuka ya seluas-luasnya untuk menginventarisasi masalah ya, supaya apa yang perlu diakomodir, perlu juga dimasukkan dalam rencana perubahan undang-undang ini itu bisa terangkum semua lah gitu ya. Jadi saya kira yang paling penting sekarang jangan buru-buru ingin menyetujui, ingin mengesahkan
undang-undang ini, kalau kalau cuman sekedar 2 pasal, saya kira inventarisasi masalahnya dulu, dan saya kira kita berharap lah ya Sekretariat Negara atau pemerintah dalam hal ini bisa mendengar banyak pihak, mendengar Membuka masukan banyak pihak, ya ruang diskusinya dibuka, termasuk mendengar harapan dan aspirasi dari lingkungan TNI sendiri gitu loh. Karena kayak penambahan masa dinas itu ya. Saya yakin di antara matra-matra ini, ketiga matra ini, laut, darat, udara ini, problematikanya mungkin ada perbedaan masing-masing ya. Kalau darat mungkin pensiun, kalau Bintara dan Tamtama misalnya, pensiunnya ditambah gitu, masa dinasnya ditambah, Pasti akhirnya ya mereka masih mungkin ya bergeser dari ada banyak koramil yang butuh gitu ya. Kira-kira begitu. Kira-kira Tapi begitu. kalau sudah perwira tinggi dan lain sebagainya, ya kan agak sulit. Nah, terus juga kalau di Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang satuan teritorialnya terbatas, ini bagaimana? Masa usia di atas 50 tahun masih di pasukan, masih artinya ada faktor resiko di situ. Dan yang lain lagi, masa dinas ini kan diperhitungkan sebagai komponen gaji dan tunjangan ya kan. Semakin panjang masa dinas, ini kan uang yang harus dikeluarkan negara untuk menggaji, untuk membayar tunjangan mereka juga makin besar. Nah, kira-kira harus dihitung lah, diperbandingkan mana yang lebih efisien, kita memperpanjang masa dinas atau menambah kuota rekrutmen personil baru gitu, mencetak personil baru. Itu diperhitungkan dengan baik lah, ada kajian akademisnya supaya kalaupun harus diperpanjang itu berdasarkan kajian yang jelas yang komprehensif Ya, kira-kira. betul. Jadi dengan fakta-fakta tersebut, Mas Fahmi, apakah dan yang direvisi itu 2 pasal itu yang menjadi perdebatan, apakah saat ini masih sangat relevan untuk direvisi atau tadi ditunda saja, jangan terlalu terburu-buru. Toh DPR sekarang tinggal berapa? 3 atau 4 bulan lagi. Efektif masa sidangnya 3 bulanan ya, kira-kira begitu ya. Artinya waktunya sangat pendek nih. Belum membuka ruang publik ya, supaya karena semangatnya revisi undang-undang TNI, undang-undang ini kan sebetulnya harus memperkuat. Tujuannya untuk memperkuat organisasi TNI. Kalau terlalu terburu-buru saya tidak tahu bagaimana ke depannya. Iya, saya kira mungkin bukan ditunda ya, tapi tidak perlu tergesa-gesa dalam pembahasannya gitu ya, dalam pembahasannya. Tidak perlu tergesa-gesa. Ya kalau memang tidak bisa selesai di periode sekarang, ya dilanjutkan di periode depan. Tapi setidaknya kita sudah bisa mengakomodir memetakan berbagai masalah yang ada. Mendengar banyak saran masukan. Itu dulu yang paling penting kan sekarang. Jangan buru-buru ingin ketok palu gitu ya, tapi mendengar dan mengundang banyak pihak dulu untuk berdiskusi, untuk memberikan saran masukan gitu, termasuk ya tadi TNI sendiri. Ya, dan istana tidak perlu terburu-buru juga untuk menyetujui atau tidak revisi tersebut ya. Mumpung naskahnya masih di sana sekarang ya. Oke. Baik, Mas Fahmi, terima kasih diskusinya bersama kami di podcast El Sinta, dan tentu saja kita berharap apapun nanti keputusan politik menguntungkan TNI dan rakyat. Bukan untuk menarik-narik cawe-cawe, intervensi dan lain sebagainya terhadap institusi TNI. Terima kasih Mas Fahmi sudah bersama kami. Sehat selalu, sampai jumpa. Amin. Terima kasih sudah diundang oleh Alma Mater ini. Ya, Alma Mater ya. Oke, baik. Pendengar dan netizen, terima kasih Anda sudah bersama kami. Nantikan terus podcast El Sinta pada kesempatan yang lain. Baru saja kita simak bersama Khairul Fahmi, Direktur Eksekutif ISES, Institute for Security and Strategic Studies. Saya Swiryo, sampai jumpa.